وآله وأصحابه وأزواجه وذريته سيدنا وسيدنا محمد نزل الإسلام العظام الذي مقدم محمد بن علي بن جميع ساداتنا الأبيات بدل الروب يتم جميع الله بشر وما إلى رسل الله صلحوا فريق الروب وما إلى رب الحبيب والرفض شنك وما إلى رب الحبيب الحبش والصلاة وجه الأحمال والكيان السادة ثم إذا هو في الحبيب القادم له من الفقيه والقضاء الفقيه المسيح فلا يحزن له الرسول وحيد الحب يمين ويصل وخير الصديقين ثم إلى روي الهدي بعد تاسع عبد العزيز المالكي وابن الحبيب محمد حسن علوي وأبي الهدي محمد بن علوي والحبيب عباس بن علوي المالكي ورسول محمد بن الزين ولينا وليهم الله تبشرهم بالرحمة وخلص من الفاتح قال هذه عنك الصالحة جامع الشامل كاملة البركة وإلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم سورة الفاتحة إن شاء الله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi wa bifadlihi tatimmus shalihat wa tatanazzalu rahmat wa tatadha'afu alhasanat وتغفر الذنوب والخطيئات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بعدد حسنات سيدنا محمد
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسجد لساني واهدي قلبي بجاه النبي والصحابي والآل اللهم زدنا علما وارزقنا فهما ويقينا ومحبة لنبينا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وسرعة إلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. إخواني الكرام حاضرين مستمعين رحمكم الله. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan karunia-Nya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa menghadiri daripada majlis ta'lim Haddadul Qulub yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Dan mudah-mudahan yang hadir juga Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Amin. Insyaallah harapan kita diberikan keistiqomahan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka tak lupa senantiasa terus menerus lisan kita basahi untuk membaca daripada salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan para sahabat dan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumil qiyamah dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين اللهم آمين. أخواني الكرام الحاضرين المستمعين رحمكم الله, malam ini malam Selasa, malam yang luar biasa, hari-hari Allah Subhanahu wa taala semuanya berkah asalkan kita tidak bermaksiat di dalam hari tersebut atau malam tersebut. Dan malam ini adalah malam ketujuh. Betul apa? Malam ketujuh daripada bulan Dzulhijjah. Malam Rabu pertama, Kamis, Jumaat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Sekarang sudah masuk tanggal 7 daripada bulan Dzulhijjah. Yang mana Allah bersumpah dengan malam ini. Di malam ini malam istimewa. Jadi sangat sungguh berbeda majlis kita pada malam ini dengan majlis kita pada malam-malam yang lainnya. Begini Allah katakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Fajr. Allah katakan wal fajri wa layalin ashr. Di situ Allah katakan demi fajar. Fajar yang mana? Para ulama al-fajr kulla yawm. Fajar daripada setiap harinya. Di waktu fajar itu adalah waktu yang paling mulia. Itulah yang dikatakan oleh Imam Suyuti. Ada yang mengatakan yaitu fajar malam pertama di bulan Dzulhijjah. Karena tahun ini berarti malam Rabu kemarin. Alhamdulillah kita duduk di majlis salim betul malam Rabu kemarin. Duduk dengan Habib Ali Zainal Abidin. Nikmat luar biasa. Malam pertama kita duduk di majlis salim
Malam Rabu kemarin pahalanya beda sama malam Rabu sebelumnya. Ya, itu sudah malam pertama. Subuhnya itu yang Allah Subhanahu wa taala sumpahkan. Jadi pendapat pertama sumpah Allah itu yaitu fajar setiap harinya. Pendapat kedua yaitu fajar pada awal bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan fajar pada hari Lebaran, Yaumun Nahr. Fajar pada hari korban, yaitu hari Lebaran. Tanggal 10, kalau baca nanti tanggal 10 sholat berjamaah di masjid. Jangan tanggal 10 baik sholat, tanggal 11 tidak lagi sholat. Karena kenapa fajar tanggal 10? Karena di tanggal 10 itu aksar manasikil haji, paling banyak manasik, itu ibadah haji itu banyaknya terjadi pada tanggal 10. Rukun juga ada berapa rukun di situ, wajibnya kebanyakan dilakukan pada tanggal 10. Ya, oleh karena itu ikhwanul hadirin rahimani wa rahimakumullah, ada pendapat juga fajar hari Arafah tanggal 9. Ada yang mengatakan fajar hari Arafah. Nah, kemudian walayalin asyr wal fajri walayalin asyr, dan malam-malam yang 10. Malam yang 10 yang mana? Ulama mengatakan ya, yaitu 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ini yang dikatakan oleh Imam Suyuti, 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan tidak, pendapat yang kedua yaitu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ada pendapat kedua mengatakan 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ada pendapat ketiga yang mengatakan yaitu al-ashrul awal minal Muharram, 10 pertama daripada bulan Muharram. Habis tahun baru. Tahun baru kan Dzulhijjah nih 12 nih. Habis tahun baru. Nah, 10 pertama di bulan Muharram ya, itu adalah layal malam yang Allah bersumpah. Jadi ada 3 pendapat. Kakek lah, kan ada pendapat ketiga. Nunggu 10 pertama bulan Muharram. Sekarang masih ada. Gunakan kesempatan sekarang nih untuk ibadah kepada Allah. Ambil kalau. Jadi Allah mengunggulkan daripada 3-10. Ya, Allah mengumpulkan 3-10. Ngerti tidak 3-10? Ada 10 hari yang Allah unggulkan, yang mana 10 hari ini berada di 3 bulan. Yang pertama 10-nya yaitu al-ashrul awal min Dzulhijjah, 10 hari pertama daripada bulan Dzulhijjah. Yang kedua al-ashrul awal min al-Muharram, 10 pertama daripada bulan Muharram. Yang ketiga 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka dikatakan ma min ayyam afdal indallah min ashri Dzulhijjah. Tiada hari yang paling afdal di sisi Allah, hadis ini. Tiada hari yang paling afdal, yaitu paling utama di sisi Allah, melebihi daripada 10 Dzulhijjah wala layalin, dan tidak ada malam afdalu yang lebih utama min layalihinna daripada 10 malam pertama daripada bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah sekarang malam ke-7, masih berapa? 9, 10. Bulan Dzulhijjah ini adalah bulan haram. Bulan haram. Atau bulan haram, bulan mulia. Kalau kita beramal soleh, Allah lipat gandakan. Itu bulan haram. Kalau kita berbuat baik, Allah lipat gandakan. Kalau kita berbuat buruk, Allah lipat gandakan juga. Nak baik dilipat gandakan buruk nanda. Jadi dua-duanya, amal soleh Allah lipat gandakan, amal buruk juga Allah lipat gandakan. Ya, ngatoi wong di bulan Dzulhijjah ini double dosun. Salat duha double juga, majlis taklim double juga. Jadi itulah tadi yang dikatakan oleh Allah. Jadi bulan Dzulhijjah ini bulan haram. Ada berapa sih bulan haram? Kita sekarang duduk di majlis ada 4 bulan. Yaitu bulan ke-1, bulan ke-7, 11, 12. 3 berurutan. Bulan 11, bulan 12, bulan 1. Bulan 11 itu bulan apa?
Dzulqa'dah. Ya, bulan 12 bulan Dzulhijjah. Bulan 1 bulan Muharram. Bulan 7 bulan apa bulan 7? Bulan Rajab. Itu bulan haram. Ya, jadi Dzulhijjah ini bulan haram. Plus bulan Dzulhijjah ini bulan haji. Plus bulan Dzulhijjah ini bulan haji. Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu memiliki bulan-bulan yang maklum, yang sudah diketahui. Ada berapa bulan haji? Ada berapa bulan haji? 3. Kalau haji 3, bulan haram 4. Kalau haji enak, Syawal, Dzulqa'dah, sama Dzulhijjah. Jadi Dzulqa'dah. Kalau kita kan Dzulqa'dah, ada Dzulqa'dah. Ya, jadi Dzulqa'dah. Jadi Syawal, Dzulqa'dah, sama Dzulhijjah. Itu bulan haji. Jadi kalau orang dari bulan Syawal pengen ihram haji, boleh sebenarnya. Jadi dari awal daripada bulan haji, nah ihram haji, nah berangkat misalnya, amalkan dulu deh, alami berangkat ihram haji, tapi tunggulah tuh Muharram selama 3 bulan, namanya luar biasa. Ayuhal hadirin rahimani wa rahimakumullah. Dalam hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min ayyam afdal indallah." Tiada hari yang paling utama di sisi Allah, walal amal, dan begitu pun juga amal fihinna, di hari-hari tersebut, yang lebih Allah, yang ahabu ilallah ta'ala, yang paling Allah subhanahu wa ta'ala cintai, min hadhil ayyam, daripada ini hari, yaitu al-ayyamul asyar, yaitu hari 10. Berarti 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Maka Rasulullah mengatakan, fa'aktsiru fihinna min at-tahlil. Perbanyak, ya, di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini dari tahlil. Perbanyak baca tahlil. Ngerti tak tahlil apa? Tahlilan pergi yang jauh balik-balik, itu tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah. Nah, jadi kalau ada orang mengingkari tahlil, kamu di tahlilan tak boleh. Kami tak tahlilan, kami takbiran. Gitu baik. Gantikan baik. Kalau emang tahlil tak boleh, kami takbir. Ya, kami takbir. Ya, soalnya kan di dalam ya, tahlil itu namo daripada ya kirim daripada pahala untuk yang sudah meninggal, dinamakan dengan nama sebagian zikir. Sebagian zikir yang disebutkan dalam tahlil, dalam itu tadi kirim pahala tadi, yaitu la ilaha illallah, maka disebutkan nama tahlil. Ada yang tidak boleh kan tahlil, ganti takbir, takbir, tahmid. Kamu tahmidan tidak boleh, kami sholawatan, akan ada sholawat, di situ ada sholawatan boleh, baik ganti-ganti nama baik. Yang mereka permasalahkan ada nama, itu kata Rasulullah. Ya, tiada hari yang min ayyam, tidak ada daripada hari-hari yang lebih utama di sisi Allah, dan begitu pun juga amal yang di dalamnya yang paling Allah cintai daripada hari 10 ini. Maka Rasulullah mengatakan, fa'akthiru fihinna minat tahlil. Perbanyak baca tahlil, wa takbir. Perbanyak baca takbir. Fa'innaha ayyam tahlil wa takbir wa dzikrillah azza wa jalla. Karena 10 hari pertama ini yaitu hari tahlil, hari takbir, sama hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna siyam yawm fiha ya'dilu bi siyami sana. Sehari puasa di bulan Dzulhijjah ini itu pahalanya mengungguli daripada puasa setahun. Sekali berpuasa pahalanya mengungguli daripada, menyamai daripada pahala setahun. Wal amal fihina, beramal baik di bulan ini, yudha'if bi 700. Allah lipat gandakan jadi 700 kali lipat. Masya Allah. Solat sudah pakai siwak, solat pakai siwak, apa tidak siwak tadi solat? Ya, plus 7. Kalau tak pakai siwak, kalau tak tahu yang jual yang mana, tunjukkan ya. Ada kenal lah orang yang jual siwak. Jadi macam itu. Jual lagi, Jadi pakai siwak. Siwak 70 kali. Kali 700. Sholat jamaah 27 kali lipat. Kali 700. Masya Allah. Subhanallah. Banyak hadis-hadis. Jadi malam 10 ini, ya hari-hari 10 ini, dalam riwayat yustajab fi hadhil ashr ad-du'a. Doa kita diijabah oleh Allah. Yang macam-macam, yang pengen minta anak, minta, yang pengen minta rezeki, minta.
yang pengen pinta macam-macam pinta, tambah lagi produknya boleh, pabrik boleh, tambah pabrik yang lama sudah tidak bisa mengkonsumsi lagi, beli lagi pabrik baru. Nah, maksudnya investasi kan, investasi. Ya sudah habis perizinannya, izin dia lagi perpanjang perizinannya. Ya, ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ya, puasa ya di hari Arafah, di hari Dzulhijjah ini sekali puasa itu sama seperti sama, masya Allah. Ya, banyak hadis. Ya, bahkan Rasulullah mengatakan ya hadis ini, intinya hadis macam tadi, kata Rasulullah, amalan yang paling baik itu yaitu beramal soleh di bulan Dzulhijjah ini. Kata para sahabat, walaupun dengan jihad di jalan Allah, jihad fisabilillah, kata Rasulullah, walaupun dengan jihad di jalan Allah, kecuali seorang laki-laki yang keluar dengan dirinya dewek, tidak diwakilkan, wa malihi, pakai duitnya dewek, modal dewek, ya falam yarji min dzalika bisyai. Habis itu dia tidak balik lagi. Hartanya habis, dia juga tidak balik lagi. Maksudnya gugur di medan perang. Itu baru bisa mengungguli daripada amal soleh di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Itu ikhwan. Ya ikhwan rahimahullah, ada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini hadis daripada riwayat Sayyidatuna Aisyah, ada seorang pemuda yang luar biasa, yang kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dia puasa. Kalau sudah masuk bulan Dzulhijjah dia puasa. Akhirnya dipanggil oleh Nabi. Ya, fada'ahu Nabi manggilnya, "Ma yahmiluka ala siyam hadhil ayyam?" Apa yang membuat kamu puasa di hari 10 ini? Maka dijawab oleh dia, "Bi abi anta wa ummi," ya dengan bapakku engkau wahai dan ibuku ya Rasulullah. Ya bahwasanya ini hari masyair. Ya, hari yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan hari-hari haji. Hari-hari haji ini 10 ini termasuk hari-hari haji. Maka maka beliau mengatakan, ya semoga Allah Subhanahu wa taala itu bisa membuat saya itu bareng dengan mereka. Maksudnya doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah mengatakan sama pemuda yang laki-laki tadi puasa, kata Rasulullah, "Fa inna bi kulli yawm tasumu adal mi'ah ragabah." Setiap hari kamu puasa di bulan Dzulhijjah itu perharinya Allah ganjar seakan-akan kamu membebaskan 100 budak. Membebaskan 100 budak. Sehari kamu puasa itu seakan-akan kamu membebaskan 100 budak. Insyaallah 100 budak. Alhamdulillah tak ganti lagi budak zaman sekarang. Masih ada budak. Yang ribut ini masih banyak budak yang ribut. Maksudnya alhamdulillah hamba sahaya. Jadi seakan-akan sehari kita puasa itu dia membebaskan hamba sahaya. Bukan hamba sahaya. Ya, mungkin macam mobil yang paling mahal itu kali apa di Alfa macam 1 miliar itu hamba sahaya. 100 miliar. Wow, pahala yang luar biasa. 100 budak. Kemudian di situ Rasulullah mengatakan setiap hari kamu puasa itu seakan-akan kamu digentikan pahala 100, membebaskan 100 budak, wa mi abadana, dan kamu sedekah daripada 100 unta. Masya Allah, 100 unta. Wa mi faras, dan 100 kuda. Yuhmadu alaiha fisabilillah, yang mana 100 kuda itu dibawa untuk jihad di jalan Allah fisabilillah. Jadi sehari puasa 100 budak, 100 unta sama 100 kuda. Itu setiap harinya. Beda lagi kata Rasulullah, fa idza kan yaum tarwiyah. Kalau hari tarwiyah itu tanggal berapa? Tanggal 8. Nah, kalau hari tarwiyah falaka fiha adl alf raqabah. Bagimu kata Rasulullah itu seakan-akan daripada 1000 budak. Wow, 1000 budak. Wa al badana 1000 unta. Wa al faras tahmilu alaiha fisabilillah. 1000 kuda yang kamu bawa untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu kali hari 8. Dari 1 sampai 7, 100. Hari ke-8 1000. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa idza kan yaum Arafah, kalau sudah hari Arafah, falaka fiha adl alfai raqabah.
bagimu itu seakan-akan mendapatkan pahala daripada 1000 budak yang disedekahkan. 1000 oh 2000. Tadi kan Arafah alfai itu 2000. 2000 budak. Kalau tarwiyah 1000, kalau Arafah 2000. Wa alfai badana 2000 unta. Unta berapa sekarang? Harga unta mahal, harga unta. Satu unta itu ada 50 juta. Bayangkan 2000 yang kalian sedekahkan. Ya, di jalan Allah. Wa alfai faras, dan 2000 kuda yuhmalu alaiha fi sabilillah, yang dibawa ya dengan kuda dan seterusnya itu ya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa besar. Ya, dari tanggal 1 mungkin ada yang puasa, alhamdulillah. Yang belum puasa dari tanggal 1 paling tidak kaget waktu tanggal 8 sama tanggal 9 beginian. Ya, Rasulullah mengatakan ya di lusum yaum Arafah bisa nanti. Ya, puasa hari Arafah itu seakan-akan puasa 2 tahun. Siapa yang baca puasa 2 tahun? Puasa 3 bulan memang gagal. Macam itu. Mudah-mudahan kita baca daripada puasa. Ya. Nah, dari riwayat lain permasalahan hadis-hadis yang mengatakan puasa hari tarwiyah. Rasulullah mengatakan man shom yaum tarwiyah, siapa yang puasa hari tarwiyah hari ke-8, a'tahullah, maka Allah akan memberinya thawab sabr Ayyub alaihi salam, yaitu pahala sabarnya Nabi Ayyub. Yang puasa tanggal 8 tarwiyah, Allah berikan pahala sabar Nabi Ayyub. Sabar Nabi Ayyub ini bukan sabarnya fulan bin fulan, bukan. Sabarnya Nabi Ayyub. Bukan sabar kita di mana sabar? Ya, kita tidak akan sabar. Ya dicolek dikit kalau baca uang itu balas dengan yang lain gitu. Ini sabar Nabi Ayyub alaihi salam. Ya, itu yang puasa hari tarwiyah. Nah, wa man shom yaum Arafah, yang puasa hari Arafah, a'tahullahu thawaban, Allah berikan daripada pahala misal sawab Isa alaihi salam, seakan-akan daripada pahalanya Nabi Allah Isa alaihi salam. Besarnya luar biasa. Ya, hari itu ya Allah Subhanahu wa taala ya sebarkan rahmat di hari Arafah. Ya Allah bebaskan sebagian hamba-hambanya dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu ikhwan hadirin rahimakumullah, dari tanggal 1 puasa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puasa 9, puasa hari 10. Jangan puasa hari 10. Nah, boleh hari 10 puasa. Haram hari 10 puasa. Ya, Masya Allah. Ada di situ 5 hari yang Allah haramkan untuk puasa. Hari Lebaran Idul Fitri yang pertama, yang kedua hari Lebaran Idul Adha, yang ketiga hari Tasyrik yang 3. Berarti 2 tambah 3, 5 hari. Itu 5 hari tak boleh puasa. Aku nak puasa, tidak boleh, haram. Nah itulah, kalau orang nak maksa puasa, haram. Aku kuat, haram. Kalau Allah mengatakan haram, haram. Tak usah tanya, mengapa Allah yang sudah mengharamkan daripada puasa di hari tersebut. Ya, melalui lisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan, hadirin mustami'in rahimakumullah. Ada yang baca tak? Daripada la ilaha illallah adadal layali wad duhur. La ilaha illallah adadal layami wad duhur. Bacanya dari tanggal 1 10 kali. Ya, sehari 10 kali. Jadi kalau nak pagi 10, sore 10 lebih bagus lagi. Ya, pagi siang 10, malam 10. Ya, dari pagi habis semua isya, malam lagi baca lagi 10 kali. Ya, yang baca itu sampai habis, Allah akan ampunkan daripada pahala-pahala. Ya, artinya singkat ya. Daripada la ilaha illallah sebanyak malam-malam dan masa-masa. Sekali baca sebanyak malam-malam dan masa-masa. Banyaknya la ilaha illallah sebanyak hari-hari dan bulan-bulan. La ilaha illallah sebanyak ombak yang ada di lautan. Siapa yang baca ngitung ombak yang ada di lautan? Sekali la ilaha illallah pahalanya macam itu. La ilaha illallah ada ta'afil ujur, sebanyak daripada pahala pahala yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan. La ilaha illallah ada dalam qadri, sebanyak daripada tetesan dan sebanyak daripada hujan. Kapan hujan terakhir?
Kapan hujan terakhir? Semalam ada yang baca ngitung hujan berpikir mau tetes aja. Masya Allah. Ya sekali baca la ilaha illallah. La ilaha illallah ada auraqi syajar sebanyak daun yang ada di pohon sedunia ini. Jangankan daun yang ada di pohon batang kelapa, beda baca kita itu berpikir daun. Dan hitung 7 nih, 7 itu baru ini belum ada artinya. Sebanyak daripada daun yang ada di pohon seluruh dunia ini. La ilaha illallah sebanyak rambut dan sebanyak bulu. Hitung bulu tangan dulu, ada berapa ekor? Nah, ini lagi sini perkenalan. Tak usah rambut, bulu tangan sebanyak itu. Ya rambut, bulu-bulu domba, bulu itu, Masya Allah itu. Sekali la ilaha illallah. Baca 10 kali. Ada kan di grup? Ada kan? Nah, itu baca 10 kali. Memang doa itu doa yang banyaknya baca hari Arafah, tapi dari tanggal 1 sudah dianjurkan kita untuk baca. Dari tanggal 1 yang baca itu, doa dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terdahulu, yang baca la ilaha illallah tadi. La ilaha illallah ada ramli wal hajar sebanyak daripada pasir dan batu. Pasir depan ini siapa yang macam itu berpikir? Mbak segenggam. Mbak segenggam tak tidur sebulan itu pasir segenggam itu tadi. Wal hajar sebanyak daripada batu. Ya, sebanyak batu yang ada ini. Jangankan batu di sini benar ada berpikir batu, bontak tu batu ada juga ini. Kemudian la ilaha illallah sebanyak bunga dan buah kelapa. Lebih kok itu hari ini ngitung 8, besok 12 lebih, besok 7 kurang. Mana nyampak kan? Mungkin ada yang ngembek. Sebanyak daripada bunga dan buah la ilaha illallah sebanyak nafasnya manusia. Nafas manusia. Jangan seluruh manusia. Kita baik bernapas. Oleh sekarang nih jam 8.25 hitung sampai jam 8.30 berapa kali kita bernapas? Masya Allah banyak. Bersyukur baik itu tinggal sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian la ilaha illallah sebanyak kedipan mata. Mulai sekarang hitung sampai kaki berapa kedip mata kita berapa kali? Ya Allah, ya sebanyak bilangan Allah yang Allah ketahui. Ya oleh karena itu ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kalau baca daripada doa itu. Karena yang baca doa itu Allah ampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan mata akhir. Yang belakangan juga Allah akan ampunkan. Maksudnya bagaimana yang belakangan akan Allah ampunkan? Maksudnya begini, kita dijaga daripada perbuatan dosa. Itu ikhwan. Hadirin mustami'in rahimani wa rahimakumullah. Kalau di hari Arafah banyak-banyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Banyak-banyak. Paling tidak 100 kali daripada baca itu. Ya, kalau nak baca 1000 kali karena khairan itu bagus. Ya, kalau nak baca sekali itu bagus. Ya, oleh karena itu ikhwan hadirin rahimakumullah, kalau nak baca ada riwayat daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Ya, yang baca 1000 yang baca di situ 1000 kali daripada suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad 1000 kali. Ya, maka Allah akan memberikan apa yang dia minta. Ini hadis riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas yang baca 1000 kali Qul huwallahu ahad, bakal Allah beri apa yang dia minta. Kira-kira minta apa lah kita nih? Minta rumah baru, apa seluruhnya baru? Yang kita miliki baru, ini baru. Semuanya baru. Jadi waktu yang masalah akan diberikan apa yang dia minta. Apa dunia, akhirat minta. Ya, dunia wal akhirat apa minta. Ya, pengen punya rumah. Pengen minta ya Allah, minta aku untuk akhirat ya Allah. Aku pengen merekas ada dulu ini. Ada yang wakaf ya Allah sampai hari kiamat. Amin. Itu deh baca itu itu. Kami kalau baca Allah ahad itu insyaallah jadi wakaf ini. Hari ini tempat lain kayak. Kita wakafkan penjaganya juga insyaallah. Yang penjaga itu wakafkan juga. Ikhwan hadirin sekalian rahimakumullah. Baru kita lanjutkan pelajaran sirah kita. Baru kita lanjutkan pelajaran sirah kita. Karena tadi penting masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Insyaallah sebisa mungkin
kita kaji daripada saya. Paling tidak sedikit saja ya. Wafi hadhihi sanah, di tahun ini, tahun kedua Hijriah, tazawwaja Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu menikah bi Fatimah dengan Sayyidatuna Fatimah binti Rasulullah radhiyallahu anha. Jadi tahun kedua Hijriah, Rasulullah SAW menikahkan putrinya, yaitu Sayyidatuna Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Beliau menikah di bulan Safar. Di bulan Safar tahun kedua Hijriah. Jadi kalau ada orang yang ngomong bulan Safar, tak usah sial, langsung ngantek. Oh, lihat putri Rasulullah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah di bulan Safar. Keturunan siapa yang paling banyak sekarang di muka bumi, yang paling berkah, yang diketahui nasabnya sampai sekarang, yang paling jelas nasabnya hingga sekarang? Keturunan dua orang ini. Keturunan siapa yang jelas nasabnya? Seperti jelasnya nasabnya daripada keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib sama Siti Fatimah. Tidak ada. Di bulan Safar, mana anda Safar dia? Ya, Safarnya itu orang tidak usah kanten deh. Seluruh hari Allah bagus. Nak Ramadan, tajulah bagus. Nak hari Jumat, tak masalah. Malam Jumat, bagus. Sayyidul Ayyam, hari Jumat adalah pemuka daripada segala hari. Bahkan sunnahnya pengantin itu hari Jumat. Ya, subuh, pagi-pagi dia pengantin. Kalau nak nunggu orang supaya lebih banyak, ada Jumat. Habis sholat khutbah, jangan balik dulu. Bukan sholat jenazah ini sekarang, yaitu ada nikahan. Jangan balik dulu, ada yang nikahnya. Itu lebih bagus, insyaallah. Oleh karena itu, alhamdulillah, Sayyidina Ali menikah dengan putri Rasulullah yang bernama Sayyidatuna Fatimah Zahra Al-Batul pada bulan Safar tahun kedua Hijriyah. Ya, itu baginda Rasulullah menikahkan putrinya. Saat itu Sayyidatuna Fatimah umurnya, pendapat yang pertama mengatakan umur beliau baru 15 tahun lebih dikit. Umur beliau baru 15 tahun. Besar 15 tahun itu. Dan kalian bayangkan dalam 15 tahun ini sekarang ini tidak besar. Sudah matang. Sudah luar biasa. Sudah bukan kekanak-kanakan lagi. Ya, bukan cuma badannya yang besar. Sekarang badan besar, otaknya kecil. Teman sekarang. Ya, jadi Sayyidatuna Fatimah 15 tahun menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Riwayat kedua, Sayyidatuna Fatimah menikah umur 18 tahun. Umurnya 18 tahun. Ya, dulu kamu nanti sama bini kamu, berapa bini kamu? Macam itu. Ya, jadi 18 tahun. Umur Sayyidina Ali berapa? Umur Sayyidina Ali bin Abi Thalib 21 tahun. Umur Sayyidina Ali bin Abi Thalib 21 tahun. Jadi kalau ada yang belum nganten, ya nganten lah. Nah itu lah, bujang. Berapa umurnya? 17 ya, 3-4 tahun lagi lah ngantennya. Ya macam itu. Seperti Sayyidina Ali atau seperti Rasulullah 25 tahun. 21 dah. Hah? 22 tahun dari Sayyidina Ali. Atau pengen ngikuti Rasulullah pada umur ke-25. Ya. Jadi Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan putri Rasulullah, yaitu pada bulan Safar 2 Dzulhijjah, pada bulan Safar tahun 2 Hijriah. Ya, pada bulan Safar pada tahun 2 Hijriah. Di tahun kedua juga Sariyah Umair bin Adi Al-Khatmi. Ada Sariyah. Sariyah itu perperangan. Ada bahasanya Sariyah. Apa namanya? Sariyah. Perperangan artinya. Ada lagi Ghazwah. Ghazwah perperangan juga. Apa perbedaan di dalam istilah ulama sirah? Yaitu kalau Sariyah perperangan itu kalau Ghazwah perperangan itu langsung dihadiri oleh Nabi. Ghazwah perperangan itu langsung dihadiri oleh Nabi. Kalau Sariyah Nabi nggak hadir. Nabi mengutus utusan untuk perang. Ya Nabi nggak hadir.
Tapi Nabi memiliki utusan untuk berperang. Nah, di tahun kedua ini juga ada Sariyah. Kemarin kita sudah sebutkan. Ya, tahun kedua ini yang paling besar peristiwa bagi umat muslimin itu Ghazwah. Perperangan yang langsung dihadiri oleh Nabi, yaitu yang disebut dengan Ghazwah Badar. Perperangan Badar. Nah, sekarang pada tahun ini ada Sariyah. Yaitu Nabi nggak hadir, tapi Nabi cuma utusan. Namanya Sariyah Umar bin Adi. Namanya Sariyah Umar bin Adi. Umar itu nama sahabat Nabi. Ya, Sariyah itu perperangan Umar bin Adi. Ya, Al-Khatmi. Ya, Umar bin Adi Al-Khatmi. Beliau ini diutusnya lebih tepatnya li khamsi layalin baqina min Ramadan. Pada malam kelima di bulan Ramadan. Beliau betul pada malam kelima bulan Ramadan beliau betul. Kemana? Ke tempat Asma binti Marwah. Istrinya daripada Yazid bin Zaid Al-Khatmi. Jadi ke rumah atau ke tempat Asma binti Marwah daripada ini tadi Umar bin Adi, dewe Umar tadi ke rumah Asma tadi. Ya, Asma ini, ya Asma binti Marwan ini ta'ibul Islam, sangat mencela Islam. Jadi kalau ada orang yang menjatuhkan Islam, lawan apa ini? Lawan. Yo, lawan. Dari zaman Nabi orang lawan. Oh, membuat acara baru. Kata siapa membuat acara baru? Dari zaman Nabi. Kalau ada yang mencela yang namanya Islam, maka Nabi Muhammad marah. Kalau Nabi Muhammad di situ dicela tentang diri pribadi Nabi Muhammad pengkhianat apa-apa, Nabi Muhammad tidak marah. Tapi wa idza tuji'a haqqullah, kalau yang dicela, yang dikatoi adalah haknya Allah, agamanya Allah, maka tidak ada orang yang di situ marahnya semisal Nabi Muhammad. Lam yakum ahadun dawalbi. Jadi wajah Nabi Muhammad kalau marah itu luar biasa. Kalau urusan agama, kalau kita ini sekarang kembali, kalau urusan pribadi, aku tuntut dia. Tapi kalau urusan agama, biarlah tokoh agama lagi yang disalahkan. Jadi tokoh agama mau jadi tegak lewean. Ya, tegak lewean di panggung. Ya harus ada juga yang namanya jamaah. Dia Rasulullah, tidak Rasulullah tegak dewek. Tapi ada para sahabat-sahabat yang daripada yang membantu daripada dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dakwah itu saling bantu membantu. Ya, ada ustadznya, ada yang bagian daripada pengurus pembentang daripada karpetnya, siapkan daripada mejanya, buatkan daripada kopi yang apa namanya ini, ya jahilnya macam-macam. Ada yang bagian rekamnya, ada yang bagian naskahnya, bagi-bagian naskahnya nggak besar-besar dikit itu bagian kalau. Jadi ada bagian kalau. Jadi kalau kita berbagi, insya Allah kita kuat. Tapi kalau kita biar aku, itu biar aku. Nah jadi kan, nak dihandle kan, ujung-ujungnya tidak terhandle. Makanya dalam masjid itu ada ketua peribadatan, ada ketua, ada yang bagian PHBI-nya, apa macam-macam. Ya, supaya di situ segala-galanya terhandle. Nah, kalau yang misalkan ustadznya yang tanggal fatnya, ustadznya yang di situ ngembek mejanya. Ya, itu kalau awal-awal dakwah. Ya, kalau dakwah di rumah dewe macam itu tuh. Kalau bukan masuk rumah dewe, itu entar dewe. Kita daripada nyiapkan dewe, banyak kita dewe yang nyusunnya. Speaker kita dewe yang hidupinnya, yang malikannya, matikannya. Tapi kalau di situ saling ngebantu, itu bakalan lebih mahal. Ini lihat. Jadi perperangan Umar bin Adi ke Asma binti Marwan. Dia ini ngaku Islam. Faja'ah Laila. Akhirnya didatangi oleh Umar bin Adi tadi pada malam hari. Wakana amal. Kebetulan Umar bin Adi ini tidak melihat. Maksudnya beliau itu mungkin penglihatan malamnya yang kurang pandang beliau itu tidak melihat. Tapi kalau bertekad untuk melawan orang yang mencela Islam, dia datangi rumah daripada Asma binti Marwan.
Datang Ibu Asma bin Marwan, ternyata suaminya lagi dekat. Ya, suaminya lagi dekat. Ada anaknya, be. Ada anaknya. Dia ucapkan anaknya gitu, bagaimana? Akhirnya di situ, ya, dia dapat daripada Asma binti Marwan tadi, ada anak lagi tidur di dekat, di pinggirnya anak yang masih kecil, ditusuknya daripada perutnya daripada Asma tadi. Ya, wa akhbaru sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pada fajar, pada pagi hari, itu beliau minta kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Rasulullah mengatakan la yantatihu fiha anzan. Kata Rasulullah SAW, la yantatihu fiha anzan. Yang mana artinya di situ ketika Rasulullah mengatakan aqatalta ibnat Marwan, kamu bunuh daripada putrinya Marwan. Dia bilang, iya ya Rasulullah. Maka kata Rasulullah, la yantatihu fiha anzan. Yang maksudnya perkara tersebut biasa, maksudnya tidak usah berpikir karena dia merasa ngebunuh tadi takut suatu yang besar kan kalau masih ada anak. Kata Rasulullah, hayyin, itu perkara yang biasa. Ya, la yu'arid fihi mu'arid, tidak ada yang menentang daripada perlakuan kamu. Satu pun tidak ada yang menentangnya, dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya faba'ada qatna, perutnya itu ditusuk, dirobek. Ya, dirobek dengan pisau, dengan pedang, pisau. Ya. Maka ikhwan al-hadirin rahimahullah, ada lagi Ghazwah Bani Sulaim. Ghazwah Bani Sulaim, Bani Salim, Bani Sulaim. Itu perperangan Bani Sulaim. Nabi datang. Wa kana ba'da Badar bi 9 ayyam. Itu terjadi setelah perang Badar 9 hari. Terjadi setelah perang Badar 9 hari. Ya, kharaja sallallahu alaihi wasallam yuridu Bani Salim. Rasulullah pengen keluar, ya, menginginkan Bani Salim. Ya, fa balagha ma'an. Nabi sampai di tempat yang ada airnya, yuqalu lahul kudur, namanya kudur. Kenapa disebut air di situ kudur? Kudur itu artinya keruh. Karena di air itu ya warnanya butak, keruh. Kenapa? Karena daripada daripada ya burung yang membuat daripada keruh itu air. Makanya disebut dengan ghazwah qarqara. Disebut lagi dengan qararatul kudur. Ada yang nyebut lagi Najran, Ghazwah Najran. Itu kalau kita melihat, itu akan kita menyaksikan. Fa aqama 'alaiha salasa. Rasulullah tinggal di situ 3 hari. Nunggui 3 hari. Falam yaqaha, da'ati yang berani. Pengecut galau, lari. Yuk bacak-bacik. 3 hari ditungguin, tidak ada satu orang pun. Tidak ketemu Nabi dengan satu orang pun. Mereka takut. Jadi tak berani ngucap-ngucap. Sudah didatangi, lagi ada orang macam itu kan? Sok melawan, ya didatangi. Gagal, ya, yang ngato-ngatoin Nabi Muhammad namanya, didatangi oleh sebagian kelompok. Pada sana mau, giginya gagal sampai kencing di jalan, takut. Cuma berani kalau zaman sekarang ini cuma berani di media sosial. Tapi kalau giliran ditemui, takut. Ada lagi Syariah, Salim bin Umair, fi Syawal. Ini terjadi pada bulan Syawal. Kenapa Salim bin Umair? Kalau Salim bin Umair inilah yang bernazar. Kata Salim bin Umair, saya nazar untuk bunuh Aba Afaq. Namanya Aba Afaq. Atau Abu Afaq. Namanya Abu Afaq. Afaq tak Afaq? Nah, beda nih. Kalau bajunya Afaq. Afaq. Jadi Afaq, Abu Afaq. Jadi beliau bernazar untuk membunuh Abu Afaq. Atau mati. Maksudnya untuk dari mana? Membunuh Abu Afaq tadi. Akhirnya Masya Allah, intinya pada itu hari Salim bin Umair itu mendatangi daripada Abu Afaq al-Yahudi, seorang Yahudi. Abu Afaq ini seorang Yahudi. Ya, di bulan Syawal, di tahun kedua Hijriah. Wa kana syaikhan kabiran. Abu Afaq ini adalah orang tua. Tuanya kabiran, tuanya bukan tua ni. Tua bangkok, tua bangkok pula. Dia guru syair, dia pintar syair, dia mengucapkan syair. Wa yasub, di syairnya itu mencaci maki. Ya, wa yashtumun Nabi, mencela Nabi Muhammad wal muslimin, mencela Nabi Muhammad dan mencela muslimin. Wa yuharrid ala Nabi, hasud betul dengan Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Salim bin Umair membunuh daripada Abu Afaq al-Yahudi. Lah Afaq Yahudi lagi, masya Allah. Ya, ikhwan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit lagi, satu lagi ada Ghazwah Bani Qainuqa. Ghazwah Bani Qainuqa. Perperangan yang hadir langsung Nabi, namanya Bani Qainuqa. Ini perperangan pertama kali sama Yahudi ini. Ya, Batrun min Yahudil Madinah, yaitu salah satu marga, salah satu daripada keturunan daripada Yahudi yang ada di Madinah. Dulu Yahudi di Madinah itu, kakek mereka datang, tahu bakal ada Nabi akhir zaman. Jadi mereka kepengen, ya kalau misalkan mereka punya keturunan di sini, kakek keturunan mereka beriman sama Nabi. Tapi yang namanya wong Yahudi tadi, itulah tadi. Ya, eca-eca Nabi gimana? Lah tahu hasud. Mereka pengen Nabi akhir zaman itu bukan dari bangsa Arab, bukan dari Arab, tapi dari Yahudi. Makanya kita tidak boleh benci yang namanya Arab. Kenapa? Karena Nabi akhir zaman dari Arab, Nabi besar Muhammad dari Arab. Bahkan Rasulullah mengatakan bughdul Arabi nifaq. Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan bughdul Arab, benci orang Arab, nifaq, munafik. Jadi kalau ada orang yang benci sama orang Arab, itu tanda orang munafik. Kenapa? Karena Allah pasti pilih daripada orang-orang yang bagus dan bangsa yang bagus, yaitu bangsa Arab. Kita lihat daripada bangsanya, beda daripada afrodnya, daripada sebagian golongannya. Ada sebagian golongan yang kita lihat sekarang kabar-kabar di mana, di Jeddah zaman sekarang, ya, di Saudi itu sebagian, di Scotland dan lain sebagainya. Itu sebagian segelintir orang baik, segelintir orang baik, tidak segala-galanya. Nah, oknum, gara-gara oknum akhirnya kena galanya. Ya, pihak Majelis Salim, akhirnya seluruh Majelis Salim dibubarkan. Yang salah cuma 1-2 majelis, akhirnya gara-garanya salah. Nah, itu tadi. Jadi ada perperangan Bani Qainuqa, salah satu keturunan Yahudi. Mereka syaja'ah, pemberani dan sabar. Bani Qainuqa ini pemberani dan sabar. Wa kan khulafa Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada penengah. Jadi ada perjanjian antara Rasulullah dengan Yahudi tersebut. Ada perjanjian dengan Yahudi tersebut. Ya, tapi mereka membatalkan perjanjian Nabi. Ya, sudah ada janji. Wa awwal Yahud naqadul ahad. Pertama kali Yahudi yang membatalkan perjanjian yaitu Bani Qainuqa. Nanti ada Bani Nadir, ya, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama kali membatalkan yaitu Bani Qainuqa. Ya, wa adharul baghy wal hasad. Mereka terang-terangan menampakkan daripada baghi, menampakkan daripada pemusuhan sama Nabi, wal hasad, nampakkan daripada hasud. Perperangannya terjadi pada hari Sabtu dari bulan Syawal. Akhirnya dikepung oleh Nabi. Fahasarahum 15 laila. Dikepung oleh Nabi 15 malam. Ila hilal Dzulqa'dah. Jadi Nabi ngepungnya pada tanggal 15 bulan Syawal. Pada tinggal 15 bulan Syawal, Nabi ngepung. Dikepung oleh Nabi Muhammad pada 15 Syawal. Kalau udah sekali 15 masuk pesantren, nah ini 15 Nabi ngepung. Ngepung Bani Qainuqa tadi 15 hari sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Dari Syawal 15 sampai masuk bulan Dzulqa'dah. Ya, tapi hilal Dzulqa'dah kelihatan di situ dikepung oleh Nabi. Akhirnya karena dikepung selama 15 hari 15 malam, faqadhafallahu fi qulubihim ar-ru'b. Allah di situ ya berikan ketakutan di hati orang Yahudi Bani Qainuqa tadi. Mereka takut dewe di bahasanya itu ilo orang muslimin. Ya bahasa Palembang nih, halang kelawannya 15 malam kita tungguin asal dikepung. Kalau kita kan paling kan sehari semalam ya, lagi kalau demo-demo dari semalam ini 15 malam. Kalau kita demo 15 malam, turun, siapa turun ke 15 lagi 12 malam. Sampai di situ mendu dewe. Allah timbulkan rasa takut di hati Bani Qainuqa tadi. Ya. Akhirnya mereka taat dengan hukumnya Rasulullah, dan Rasulullah menghukumi wa anna lahu amwaluhum. Ya, bagi mereka harta bela. Ya. Wa anna lahu amwaluhum wa lahum nisa'u dzurriyyah falahiku bi adri'at. Ya.
Mereka bela istri dan budak-budak kecil diembek oleh kaum muslimin. Pada hukum adran mereka bawa sebagian alat perang. Pemakan agal bagain biha. Wa akhadha min muslim silahan wa ala katsira. Rasulullah ngambil daripada bentengnya Bani Qainuqa tadi, daripada silahan, daripada pedang, alat-alat perang. Wa ala katsiran, alat-alat yang lain diambil oleh Rasulullah dari benteng Bani apa tadi? Bani Qainuqa. Ya, diambil dari Bani Qainuqa. Begini. Yang terakhir. Begini. Kenapa bisa terjadi peperangan Bani Qainuqa ini? Mereka itu sudah sepakat untuk bersatu, ya. Maksudnya udah saling ribut lah satu sama lain, berdagang. Kamu berdagang, aku berdagang. Boleh berdagang sama kafir? Boleh. Tidak masalah. Berdagang berbisnis sama kafir. Sudah damai. Sudah ada perjanjian yang ditengahi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Ditengahi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini ditengahi. Ya, sudah oke. Mereka saling di situ luar biasa. Ya, saling menepati janji. Terutama Muslim. Muslim tidak mungkin mengingkari janji. Kalau Muslim mengingkari janji berarti munafik. Kata Rasulullah salatu. Ya, ada 3 hal kata Rasulullah, man kunna fi fa huwa munafik. Kalau misalkan ada salah satu, kita munafik. Apa yang pertama? Man idza tumin, man idza hadatsa kadzaba. Kalau berucap dusta. Kalau ngomong mutai. Kalau sudah berbicara mudike. Macam itu. Itu tanda munafik. Yang kedua, man idza wa'ada akhlafa. Kalau sudah berjanji makanya kalau misalkan nak ngenjuk nih, misalkan ada yang nak ngenjuk, misalkan ada yang ngenjuk anak, misalkan beb, anak pengen nak ngenjuk atau anak tungguin, nak ngenjuk itu. Makanya kalau nak ngenjuk usah nak janji langsung baik ngenjuk, langsung baik ngenjuk ya. Kalau misalkan besok langsung ngenjuk, nabi ngenjuk, usah mau beb anak nak ngenjuk antum ini, tungguin dah nyata. Itu yang macam itu tuh, janji macam itu, aja paham itu sedikit guyonan. Kemudian wa idza tumina khana, kalau diberikan amanah dia khianat. Itu tanda munafik. Khianat mereka orang-orang Bani Qainuqa Yahudi itu. Yahudi, kita doa untuk Yahudi hancur lah Yahudi itu. Lagi kita doa di sini. Doa jangan doa pas macam sebenarnya maksudnya ini diajarkan doa setelah sholat. Ya ada kan kayak pada ininya fotonya kayak dikirimkan lagi di grup. Kirim terus. Ya kirim tuh yang berfaedah. Jadi bisa saling ini. Ya kalau misalkan ini ya dikit-dikit ya, kalau ada butuh-butuh tidak masalah. Ya ini sudah mereka damai. Orang Yahudi boleh berdagang di Madinah, Bani Qainuqa boleh berdagang di Madinah, orang Muslimin juga boleh berdagang di sana. Di Bani Qainuqa itu ada pasar. Di Bani Qainuqa ada pasar. Inilah terjadi pertama kali daripada pecah pegang ini. Pecah pegang pecah. Pengen pecah, macam di rumah ya, pengen pecah di rumah. Macam itu. Pecah perang ini gara-gara ada wanita muslimah yang namanya kan sudah damai wanita muslimah seperti kemarin itu orang-orang Yahudi sama Palestina sudah ada perjanjian damai, ngebom itu Yahudi macam itu. Sifatnya khianat, itu sifat orang Yahudi. Sudah ada kan kemarin kita dengar kalau Muslim takbir, belum sebulan baru beberapa hari dibom lagi oleh orang Yahudi. Allah hancurkan mudah-mudahan Yahudi itu ya. Jadi ada muslimah, seorang muslimah, otomatis kalau muslimah pakai wudhu, ya, pakai penutup wajah, ya berdagang. Lagi berdagang, tiba-tiba ada orang Yahudi ngomong buka lah, penutup kepala. Tak galak. Buka daripada penutup kepala itu tadi. Buka. Akhirnya ada yang tadinya buka korek, karena dia merasa ini tempat kami ini nih. Ya, akhirnya dia di situ mau buka. Tak galak muslimah. Kalau muslimah taat tak galak buka. Berarti yang buka itu tidak taat dia. Walaupun dia ngomong, buat apa berkerudung? Kalau misalkan hati masih kotor, acak dulu hukumi hati wong. Tahu dari mana hati wong itu kotor ya kalau berkerudung? Ya, ingat menutup aurat kewajiban, bersih hati kewajiban. Aku ini belum sholat, jadi ingat sholat itu kewajiban. Jadi ada 3 kewajiban. Pertama menutup aurat, kedua bersihkan hati, ketiga daripada
sholat. Berarti kalau dia di situ nutup aurat, kalau dia di situ tidak nutup aurat, hatinya bersih, pasti masuk neraka. Berarti gimana? Tiga-tiganya harus lakukan, hati bersih, nutup aurat, sholat, puasa. Jadi macam itu kewajiban Allah. Salah kalau orang ngomong pada apa? Iya, nutup hijab, mau nutup pakai hijab kalau hati masih kotor. Salah itu. Oi, nutup hijab kewajiban. Ya, bersih hati kewajiban. Tak kata istilah nunggu bersih hati dulu baru pakai hijab. Aku ni pakai celana pendek karena aku cuma sebenarnya aku pakai celana pendek. Aku tidak kalah ngatoi wong. Nah itu pula. Ya, pakai gamis ngatoi wong. Oi, berarti dia ya cuma melakukan kewajiban nutup auratnya, pakaian yang bagus sunnah Rasulullah, tapi tidak daripada menjaga lisannya. Berarti dia melakukan satu kewajiban, meninggalkan satu kewajiban. Jadi kalau muslimah harus segala-galanya, nutup aurat dan lain sebagainya. Nah itu ceritanya balik lagi itu nimpang sedikit. Jadi muslimah tadi lagi berdagang, ya jual barang-barangnya di Bani Qainuqa itu jual barang. Pas lagi jual barang-barangnya yang tadi, ya orang Yahudi itu mau buka. Nanda katanya buka. Oh itu disertakan daripada ya barang kata kerudung tadi ditarikkan sentaknya terbuka rambut. Fasohat perempuan muslimah tadi nyengir. Akhirnya ada muslim juga yang berdagang di situ, laki-laki. Langsung muslim itu tadi, ya digoconya tadi ditusuknya mati itu Yahudi langsung. Tapi Yahudi yang lain tidak terima. Padahal salah siapa dulu? Salah itu dulu. Akhirnya muslim ini dikoyak oleh mereka, ditusuk sampai mati. Jadi itu ditusuk sampai. Jadi muslim yang bela muslimah tadi membunuh Yahudi, akhirnya mereka dikoyak sampai mati oleh orang-orang Yahudi. Sampai kabar ini kepada Nabi, kata Nabi, ayo langsung keluar, kata Nabi Muhammad. Ya, langsung keluar. Dikepung oleh Nabi 15 hari, 15 hari, 15 malam. Bedu ternyata orang Yahudi itu berani kalau keroyokan, kalau tatap satu sama lain mereka takut. Itulah asbab kenapa terjadi perang Bani Qainuqa, yaitu Yahudi. Ya kita bahas ada berapa Yahudi. Ya ada beberapa lagi perperangan. Ini baru tahun kedua, kayak tahun keberapa ada lagi sampai tahun ke-10 kayak ada yang namanya terjadi perperangan. Ya. Seru ya sebenarnya perperangan ini, masya Allah. Ya, oleh karena itu hadirin sekalian al-mu'min rahimani wa rahimakumullah. Ya, anda santai ya. Tegar lah ya. Ayo, ya Allah a'lam bishawab. Ya, seperti biasa kita membaca doa tadi kan kita bahas Yahudi, kita doakan aja biar sudah. Berbaca artinya sambil hayati. Kalau giliran ya Rabbi dan Miriam Allah hancurkan Yahudi pakai gigi. Ini Yahudi hancurkan Yahudi. Itu ya. Apa? Iya, masya Allah. Kalau dia di situ baik, tidak, ya kafirnya tidak nyakiti kita, tidak masalah. Tapi masalahnya mereka begitu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbana 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 ighfir lana uqubina wal muslimin ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana ighfir lana uqubina wal muslimin ya Rabbana ya Rabbana unsur lana juyushana ayyihum biquwwatin ala al-yahudi al-mustaqim
يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا قلوبنا والمسلمين يا ربي دمر اليهود الناكثين للأهود وارسل عذابا دائما على الطغاة الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا قلوبنا والمسلمين يا ربنا بالمصطفى وآله أهل الوفاء فرج بهم كروبنا وارحم جميع المسلمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وذنوبنا والمسلمين وبعلي المرتضى جل يا إلهي بالرضا وبخديجة الكبرى ارحم صغار المؤمنين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وذنوبنا والمسلمين وبفاطمة بنت الرسول جل يا إلهي بالقبول وبالحسن ثم الحسين سلكت بين الظالمين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وارحمنا والمسلمين بهم يا ربنا سلكت روح حقنا وما قال من يا مجيب السائلين يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا وذنوبنا والمسلمين آمين يا الله آمين يا الله آمين يا الله آمين يا رب العالمين يا ربنا طرفنا وأننا أسرفنا على لظى فتب علينا توبة تغسل واغفر لنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة والمسلمين أجمعين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سنة بالمصطفى